Takdir baik dan takdir buruk semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu khatamun nabiyyin, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah penutupnya penutup para nabi. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, puncak daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menyikapi tentang iman terhadap qada dan qadar. Kenapa saya katakan sebagai puncak keimanan? Orang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab-kitab, kemudian juga beriman kepada rasul-rasul Allah, itu boleh dikatakan keimanan seseorang tidak pernah terganggu, tidak pernah tergoyahkan. Tetapi bicara qada dan qadar ini, kalau memang qadar itu bicaranya khairi, adalah yang baiknya, mungkin hati ini bisa langsung menerima. Tetapi ketika bicaranya wasyarihi, takdirnya berupa kejelekan, takdirnya berupa musibah, takdirnya menurut kita kurang baik. Misal seperti contoh saudara kita yang hari ini terdampak musibah gempa di Cianjur, kan namanya syarihi itu. Bagaimana cara menyikapinya? Lihat bagaimana Syekh Nawawi menjelaskan dalam mengimani qada dan qadar Allah. Ini sebelum kita bahas qada dan qadar, dalil yang menunjukkan tentang qada dan qadar Allah. Pertama surat An-Nisa surat 4 ayatnya ayat 65. Nanti dibuka masing-masing. Nomor kedua suratnya surat 41 surat Fussilat ayatnya ayat 10. Nomor ketiga suratnya adalah surat nomornya nomor 77 Mursalat ayatnya ayat 23. Itu membahas tentang qada dan qadar. Pernah saya sampaikan yang dinamakan qada, kepastian daripada Allah yang belum terjadi, namanya qada. 120 hari orang ada di dalam perut ibunya, seorang janin ada dalam perut ibunya, itu sudah ditiupkan apa Pak? Itu sudah ditiupkan ruh. Saat ditiupkan ruh, ada nggak ketetapan Allah? Ada ketetapan Allah. Amsakiyun aw saidun,
bahagia celakanya sudah ditentukan oleh Allah, hidup matinya telah ditentukan oleh Allah, surga nerakanya pun sudah ditentukan oleh Allah, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ngapain di dunia ini? Kita mah di dunia ini tuh tinggal bagaimana memerankan peranan. Wong ketetapannya sudah ada, naskahnya sudah ada, ikutin saja permainannya. Maksudnya manakala diuji dengan musibah, permainannya harus disabarin. Manakala oleh Allah diberikan anugerah rizki, berarti harus disyukurin. Kan begitu. Syukur kemudian apa? Syukur dan sabar. Manakala hidup sedang banyak melakukan dosa, maka yang dinaikin adalah roja, besar harapan pengampunan daripada Allah. Kan begitu. Manakala kemudian kita hidup sedang ada di posisi alhamdulillah, banyak beribadah kepada Allah, ada sedikit ada sedikit khauf, kekhawatiran, jangan-jangan saat kita sedang beribadah, naudzubillah, andaikan akhir hayat malah tergelincir. Kan itu menyikapi hidup itu tidak ada lepas dari yang empat, Pak. Ulangi. Satu, andaikan Allah berikan kepada kita musibah, ujian yang tidak cocok dengan hati kita, apa Pak? Sabar. Andaikan Allah berikan anugerah rizki kepada kita, syukur. Andaikan Allah jadikan kita sedang dalam keadaan taat kepadanya, berbakti kepadanya, munculkan rasa khauf, rasa khawatir, takut-takut. Maaf, hari ini kita beribadah, hari ini beriman, jangan-jangan akhir hayat tergelincir, munculnya khauf. Andaikan kemudian kita sedang banyak melakukan dosa, bangun roja, Allah lautan ampunan, mendekatlah kepada Allah. Wasari'u ila magfiratin mirabbikum. Ini menyikapi hidup. Jadi kalau Bapak nyikapin hidup cuma 4 doang, selesai sudah. Itu nggak ada yang lain. Mau apa lagi coba? Wong hidup tuh nggak lepas daripada ujian sama nikmat. Hidup itu tidak lepas kondisinya orang taat, orang bermaksiat. Mau apa lagi? Nggak ada yang lain. Itu menyikapi hidup, tinggal perankan sajalah gitu. Mainkan. Kadang ada waktunya sabar, kadang memang syukurnya digedein, kadang kemudian orang khaufnya ditinggiin, kadang rojaknya yang ditinggiin. Mainkan, tergantung situasi kondisi kita. Insya Allah berarti kita mampu menyikapi peranan dengan sebaik-baiknya. Wabil qadari khairihi wa syarihi. Yakinkan di dalam hati dalam menyikapi qada dan qadarnya Allah. Saya sampaikan yang disebut qadar, yang disebut qada, kepastian Allah sejak dahulu. Dari azalinya, semenjak dahulu kala sudah ada catatannya, sudah ada coretannya. Makanya yang namanya qada itu adalah qadim, ketetapan Allah semenjak dahulu, namanya qada, belum terjadi. Tetapi yang dinamakan qadar, qadar itu menurut ulama ahli tauhid hukumnya baru.
Qadar itu yang sudah terjadi, sedang terjadi, namanya qadar. Yang telah terjadi atau sedang terjadi, itulah kepastian daripada Allah. Maka kata pengarang kitab, khairihi wa syarihi minallahi ta'ala, baik dan buruknya semuanya dari Allah. Pak, takdir baik, takdir buruk datang dari mana? Baik dan buruk datang dari Allah. Kira-kira yang baiknya diterima, yang baiknya diterima enggak? Diterima ngomong baik. Nih nyikapin yang jeleknya gimana, Pak? Ayo. Nyikapin takdirnya, takdir yang jelek ini gimana? Ayo, cara mengimaninya. Maka sebetulnya kembali kepada Al-Baqarah ayatnya, ayat 216. Di Al-Baqarah ayat 216 Allah berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, diwajibkan atas kalian berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci, sesuatu yang kamu tidak sukai. Pak, ada yang suka dikasih kejelekan? Kan nggak ada. Ada yang sukanya kemudian dikasih keburukan? Nggak ada. Sedangkan takdir tidak lepas dari takdir baik, takdir buruk. Terus nyikapin takdir buruknya gimana? Lihat, menyikapi takdir buruk itu adalah kedepankan husnudzon. Apa katanya? Kedepankan husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Kalau Allah kasih penyakit kepada kita, berbaik sangkalah kepada Allah bahwa penyakit ini datang memang Allah sedang ingin membersihkan diri kita. Allah ingin naikin derajat kita. Allah ingin menghabiskan seluruh dosa-dosa kita lewat penyakit. Tidak ada amalan ibadah yang nilainya boleh dikatakan nilainya tanpa batas alias unlimited kecuali sabar. Kenapa jadi sabar? Sabar itu ibadah tersendiri. Orang sabar ketika sholat, ya sholatnya pahala, sabarnya juga pahala. Orang sabar ketika sakit, sakitnya pahala buat dia, sabarnya juga pahala. Dari mana dalilnya? Wong firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Allah berikan, Allah penuhi orang-orang yang bersabar, pahalanya itu tanpa batas, tanpa hitungan. Kalau semua ibadah ada kelipatan pahala 10 kali lipat, 70 kali lipat, 100 kali lipat, itu kelipatan pahala. Tapi yang namanya sabar kagak ada batasan lipatannya. Saking nilai pahala sabar di hadapan Allah luar biasa. Terlalu menyakitkan ketika Bapak kemudian mencari sisi buruknya para korban-korban Cianjur. Oh, pantes ada azab Allah kepada mereka. Apa coba azab Allah? Azab Allah datang kepada mereka gara-gara Cianjur banyak LGBT. Gara-gara Cianjur ternyata banyak pesta seks.
Cianjur bisa begitu gara-gara apa? Gara-gara katanya misionaris banyak datang kepada mereka. Bapak kalau melihat, miris melihat dari sisi buruk itu. Jangan melihat dari sisi buruk yang itu. Di tempat-tempat lain mungkin ada, di tempat-tempat lain mungkin banyak, cuma tidak terekspos oleh media. Sekalinya kemudian ketika terjadi gempa, terjadi musibah, bencana, ditunjukkanlah potret yang buruk. Nggak usah ke sana. Sisi baiknya sajalah apa? Mereka sedang dikasihi oleh Allah. Wong umatnya Muhammad itu oleh Allah diberikan kemuliaan, tidak akan diazab seperti azab umatnya terdahulu, nggak bakalan dihabiskan, dibinasakan, tidak akan. Baca kitab Saroful Ummah Al-Muhammadiyah. Di antara sifat-sifat umatnya Muhammadiyah, Allah tidak akan pernah hancurkan umatnya Muhammad seperti bencana musibah yang dikirimkan kepada umat-umat sebelum kita. Nggak bakalan. Andaikan Allah kirimkan musibah, andaikan Allah kirimkan bencana, sisi baiknya Allah sedang sayang kepada mereka. Kenapa? Orang yang ambles ke tanah, wafatnya aja syahid. Yang tertimbun reruntuhan, wafatnya aja apa Pak? Syahid. Namanya syahid akhirat. Sisi baiknya itu, mereka yang tertimban reruntuhan, mereka yang kena longsor, andaikan korban, di sisi Allah buat mereka syahid. Mereka yang masih hidup ternyata dengan kesabarannya, dengan kekuatan mereka, dengan kemudian pasrah terhadap kehendak Allah, buat mereka nilai sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Itu Allah memberikan pahala itu tanpa batasan. Inilah sisi baiknya yang kita lihat. Nggak usah kemudian ketika ada gempa, bencana di satu tempat, lihat di tempat ini terjadi itu. Nggak usah lah. Jadi kemudian malah duka ditambah dengan duka. Orang sedang bersedih, orang sedang berduka, malah kemudian dihukumi dihukumi kayak begitu. Ini cuma sekedar sifatnya beredar kabar berita itu, sehingga kemudian menahan diri kita untuk peduli terhadap mereka. Padahal di sini kita sedang diuji. Tunjukkan raditu billahi robban, kita sudah, wabil islami dinan, kita sudah, wabil qur'ani imaman, kita sudah, kemudian wabil ka'bati kiblatan, kita sudah. Pertanyaannya, wabil mu'minina ikhwanan, orang mukmin saudara kita, peduli belum? Gitu aja. Wabil mu'minina ikhwanan, kalimat tasdik yang kita kaji dalam kajian syahadat kemarin menunjukkan bahwa yang harus kita ikrarkan bukan cuma sekedar iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, kemudian kepada yang lain, tetapi yang harus kita sekarang bangun ketika ada musibah ini adalah wabil mu'minina ikhwanan. Kalau saya bilang alhamdulillah, kemarin kita ada 2 mobil sama teman-teman. Satu mobil mewakili FKM 3P, satu mobil mewakili Hamidah Bekasi, himpunan alumni Bekasi, himpunan alumni yang mondok di Tasik. Kemudian kita tergerak, akhirnya 2 mobil kita berangkat. Memang bantuan-bantuan seperti halnya pakaian-pakaian bekas yang layak pakai itu memang numpuk Pak. Untungnya yang dari Pasuro alhamdulillah itu sudah bisa tersalurkan. Mungkin sebagian yang lain yang di Karungan masih kita tahan. Artinya apa? Masih kita tahan. Hari ini mereka nggak terima itu kan, karena memang terlalu numpuk.
Tetapi saya yakin 2 minggu kemudian, saat kemudian ormas-ormas mulai kendor, ormas-ormas mulai memundur, mungkin 2 minggu kemudian mereka lebih membutuhkan. Harapan kami tetap Pak Suro tetap digalang terus itu. Karena satu kecamatan itu yang namanya kecamatan Cugenang itu sudah tidak lagi bisa dipakai dan tidak akan pernah dibangun. Itu akan direlokasi, Pak. Disiapkan lahan hampir sekitar 200 hektar oleh pemerintah. Mereka tidak akan tinggal di tempat itu. Karena memang sudah lempengannya ada di situ. Akan berulang-ulang kali. Makanya di sini tetaplah menggalang bantuan, tetapi sifatnya untuk sembako, Pak. Siapkan untuk sembako karena 2 minggu lagi kita akan berangkat ke sana. Barangkali kemudian dari DKM mau mewakili, nanti insya Allah lah kita bisa berangkat gitu. Bisa berangkat bareng-bareng. Paham ya? Jadi di sisi lain ini kita ngelihatnya sabarnya gitu. Kita ngelihatnya tuh sabarnya mereka. Andai saja mungkin terjadi kepada kita, kita mungkin gak sekuat mereka orang Cianjur. Nangis kita, Pak. Kalau mereka terbiasa tinggalnya di kampung, mereka tinggalnya terbiasa di leweng. Coba kita yang terbiasa tinggal di kota, nangis kita, Pak. Melihat penderitaan saudara-saudara kita. Husnudon sajalah kita dengan rencana Allah. Sebab dikatakan wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kata Allah, kamu tidak menyukai sesuatu, kamu membenci sesuatu, padahal sesuatu yang kamu benci khairul lakum, itu kebaikan buat kalian kata Allah. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kita mencintai sesuatu, padahal sesuatu yang kita cintai itu adalah buruk di mata siapa? Buruk di mata Allah. Jadi standar baik dan buruk siapa yang menilai? Standar baik dan buruk itu yang menilai adalah Allah kita. Padahal diri kita itu menilainya baik dan buruk. Padahal Allah tidak pernah memberikan sesuatu melainkan itulah yang terbaik bagi kita. Jadi yakinkan bahwa apapun yang hari ini kita terima itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik dan buruk itu menurut kita, tapi kalau menurut Allah boleh jadi yang terbaik adalah kata Allah musibah ini. Yang terbaik adalah bencana ini. Yang terbaik adalah cobaan ini. Boleh jadi kamu tidak menyukai ini, padahal dikatakan inilah yang terbaik. Jadi kalau menurut Allah semuanya terbaik, karena Allah tahu kebutuhan kita, Allah tahu kebutuhan kita. Kita masuk dalam bahasan kita. Wa ma'nal imani bihi anta takida annallaha qaddara al khaira wa syarra qabla khalqil khalqi. Pengertian beriman dengan takdir adalah bahwa kamu meyakini sesungguhnya Allah Ta'ala telah menentukan takdir yang baik dan buruk sebelum penciptaan makhluk. Jadi setiap kejadian apapun sudah ada apanya, Pak? Sudah ada catatannya, sudah ada coretan, sudah ada coretannya. Yakini oleh kita apapun yang terjadi hari ini, apapun yang menimpa kepada kita, semuanya sudah ada coretannya, semuanya udah ada catatannya. Makanya pandai-pandailah kita menempatkan ikhlas, kemudian ridho dan pasrah. Kapan waktunya orang ikhlas, kapan waktunya orang ridho, kapan waktunya orang pasrah.
Jawabnya, orang harus ikhlas dengan apa yang telah terjadi. Ridho dengan pemberian Allah hari ini, pasrah dengan ketetapan Allah nanti ke depan. Jadi jangan kemudian meyakininya. Yang disebut pasrah itu, ridho itu, sabar ya Pak, ikhlas ya Pak, ridho ya Pak, pasrah ya Pak. Maksudnya itu gimana? Ini nggak jelas. Yang namanya ikhlas itu dengan apa yang telah terjadi. Ridho itu dengan apa yang Allah hari ini beri. Ridho dengan pemberian Allah hari ini, kemudian pasrah dengan nasib kita ke depan. Pak, sekarang masuk musim pensiun nih, di umur yang tidak muda lagi, anak biayanya masih sekolah tuh banyak. Yang satu SD kelas 6 mau masuk SMP, yang satu mau masuk SMA, yang satu mau masuk kuliah. Kita udah pensiun, gimana coba Pak? Sudahlah, pasrah saja dengan apa yang akan terjadi ke depan. Wong setiap anak bawa rezekinya masing-masing. Kalau apa yang telah terjadi, ikhlasin. Kalau kemudian rezeki hari ini, pemberian Allah hari ini, ridhoin. Dan apa yang terjadi nanti ke depan, pasrahin. Ridho dengan apa yang memang Allah beri hari ini, ikhlas dengan apa yang telah terjadi, pasrah dengan nasib kita ke depan. Itu menyikapi kodok dan kodar. Semua sudah ada catatannya, mau ngapain lagi? Semua sudah ada tulisannya. Setiap daun yang jatuh itu jam sekian, menit sekian jatuh ke tanah, ada tulisannya Pak. Jangankan diri kita manusia yang punya peranan, kita kan yang berperan Pak. Yang lain cuma properti, yang lain cuma sekedar pelengkap. Tumbuh-tumbuhan, binatang pelengkap, semuanya pelengkap. Pemainnya siapa? Ya pemainnya kita. Kita yang paling berperan di sini. Setiap daun yang jatuh ada takdir Allah. Bahkan termasuk kelak setiap hembusan napas seseorang itu ada catatannya, kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya pantas ahli-ahli torekat zikirnya itu setiap hembusan napas. Allahu, 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 Allahu. Bahkan saking terlalu lama dia ganti Allahu kelamaan. Hu. Kenapa? Setiap hembusan napasnya, setiap takdir Allah, di situ dia harus eling berzikir kepada Allah. Tapi Pak, istimewa buat orang yang memang mau duduk di majlis taklim. Asal tidak fanatik guru, asal tidak fanatik ustadz aja deh. Hidup kalau memang tidak fanatik guru, tidak fanatik ustadz, insya Allah ilmu dapat. Ilmu dapat Pak. Tapi kalau sudah fanatik guru, fanatik kajian, udah jauh. Perhatikan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ala inna dunya mal'unatun, mal'unun ma biha. Ingat yang namanya dunia dan segala macam yang ada di dalamnya. Mau aktivitasnya, mau pekerjaannya, mau bermainnya, ataupun bentuk perhiasan dan lainnya, semuanya mal'unun, terlaknat. Dunia itu dinyatakan terkutuk.
dinyatakan terlaknat. Kalau nggak mau terkutuk, kalau nggak mau terlaknat, kira-kira ngapain? Illa dzikrallahi wa mawalahu. Yang tidak ikut terkutuk, yang tidak ikut terlaknat adalah illa dzikrallah, mereka yang selalu berzikir kepada Allah. Wa mawalahu, dan yang sebanding dengan zikir. Ada majlis sholawat, ada majlisnya majlis Rasulullah, ada majlisnya majlis taklim, ada majlisnya, ada halakoh kajian ilmu. Tuh, ini mah tidak terlaknat. Orang zikir kepada Allah, duduk di majlis taklim, belajar ilmu agama, menunggu waktu sampai datangnya sholat, itu semuanya tidak terlaknat. Yang aktivitas itu insya Allah mereka jauh daripada laknat, malah mereka mendapatkan kemuliaan. Ada yang lain enggak? Ada. Mana coba? Yang lain adalah aliman wa muta'aliman, kecuali orang-orang yang senantiasa berkolaborasi, senantiasa andil bagian untuk memposisikan dua orang. Mana dia? Alim muta'alim. Kadang dia jadi guru, kadang dia jadi murid, kadang dia jadi ustadz, kadang dia jadi santri, kadang kemudian dia ngajar, tapi kadang dia belajar. Aliman au muta'aliman, orang-orang yang bersibaku untuk menjadi alim atau muta'alim, jauh dari kata mal'unun, jauh dari kata terkutuk, jauh dari kata terlaknat. Makanya kalau ingin ada dalam kemuliaan, rawat masjid, hidupkan masjid, makmurkan masjid dengan aktivitas kegiatan keagamaan. Illa zikrullah wa ma walahu au aliman wa muta'aliman. Rawahu at-Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Makanya yuk bersama-sama mengejar kemuliaan dengan kita duduk di majlis tak. Annallaha qaddarul khaira wa syarra qabla khalqil khalqi. Sebelum makhluk diciptakan, sebelum makhluk diadakan, Allah sudah menetapkan kepastian baik dan buruknya, sudah dari dahulu ditetapkan. Wa anna jami'al kainat biqadaillahi ta'ala, dan yakini bahwa semua hal yang memang terwujud namanya kainat alias terrealisasi, biqadaillahi, itu dengan keputusan Allah, wa qadarihi, dan kemudian dengan ketentuannya. Qada namanya keputusan, qadar namanya ketentuan kalau dalam bahasa Indonesia. Wa huwa muridun lahuma, dialah zat yang menghendaki takdir baik dan buruk untuk apa? Untuk kainat. Seluruh yang terrealisasi, seluruh yang terwujud itu berdasarkan qada dan qadar Allah. Tidak ada yang keluar dari kepastian. Wa yakfi i'tiqadu jazimun bidzalika min ghairi nasbi burhanin. Cukuplah orang berkeyakinan yang mantap tentang semua hal itu dengan tanpa harus menegangkan pembuktian. Nggak perlu pakai pembuktian, cukup. Dan bagaimana kita menyikapi takdir dengan sebaik-baiknya. Wa mana qadaril qadar, wa mana khairul qadar, wa mana khairil qadari wa syarihi annal imana wa ta'at wa jami'al a'mali sholihah min khairil qudra. Pak, iman kepada qada dan qadar yang baiknya dari Allah gimana? Di sini annal iman, bahwa pengertiannya bahwa
yang dinamakan keimanan. Wa jami'al a'mali sholihah, seluruh amalnya amal soleh, juga ketaatan, semuanya minal qadari, berdasarkan takdir dari Allah. Terus kalau orang tidak beriman alias kufur, tukang maksiat yang selalu menyalahi perintah Allah, kira-kira berdasarkan takdirnya? Bukan. Dan bahwa kekufuran, kemaksiatan, perbuatan yang bertentangan dengan perintah dan seluruh perbuatan maksiat adalah bagian daripada takdir buruk. Demikian faidah diberikan oleh Syekh Al-Fasani. Jadi kata Syekh Al-Fasani bahwa keimanan, ketaatan, amal soleh itu takdir Allah. Bagaimana orang yang kafir, orang yang maksiat malah melakukan larangan Allah? Nah, yang begini apa? Itu pun sama, bagian daripada kehendak Allah, bagian daripada qadarnya Allah, bagian daripada qadarnya Allah. Jadi baik dan buruk semuanya datang dari siapa? Datang dari Allah. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi telah datang dengan membawa kewajiban. Ja'a biwujubi tasdiki dzalika kulli, Nabi telah datang dengan membawa kewajiban membenarkan hal itu seluruhnya. Rukun iman dari mulai kepada Allah. Nomor kedua apa? Nomor kedua iman ke malaikat, iman ke rasul, iman ketiga ke kitab. Kemudian iman kepada, imannya kepada hari kiamat dan iman kepada qada dan ta. Seluruh rukun iman jaa biwujubi tasdik dalika kulih, dikatakan kewajiban membenarkan hal itu seluruhnya. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada tapinya. Jangan pernah menggantungkan yang jelek kepada Allah, namanya kurang sopan. Ma asobaka min hasanatin paminallah. Kalau kebaikan sandingkan dengan Allah, kebaikan daripada Allah. Wa ma asobaka min sayiatin pamin nafsik. Tapi kalau ada datang berupa kejelekan kepada diri, jawabnya itu ulah diri kita sendiri. Ayat itu namanya ayat kesopanan. Kama akhraja asy-syaikhani an Umar, seperti halnya diceritakan oleh Syaikhani dari Umar, anna Jibril qala lahu, Jibril datang kepada Nabi kemudian bertanya, akhbirni anil iman. Ini dalilnya dalil hadis tentang rukun iman. Malaikat ngajarin kepada sahabat lewat pertanyaan-pertanyaan kepada Nabi. Fa'ahbirni anil iman. Wahai Muhammad, jawab olehmu untukku apa yang dinamakan iman. Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, inilah yang disebut dengan hadisnya hadis Jibril membahas tentang rukun iman. Ai paman lam yusaddiq biwahidin minha, orang yang tidak mengetahui atau orang yang tidak membenarkan pada satu ini yang datang dari mana?
yang datang daripada Allah, pamalam yusaddiq biwahidin minha, dari rukunnya rukun iman, fahuwa kafirun, orang itu dianggap kafir. Siapa yang ngomong? Imam As-Suhaimi. Jadi kata Imam As-Suhaimi, beliau katakan orang-orang yang tidak percaya, jangankan 6 rukun iman, satu saja rukun iman tidak dipercaya, dinyatakan kafir. Nggak percaya kepada kitab doang kafir. Nggak percaya kepada Rasul Nabi Muhammad gitu kan, atau nabi-nabi yang lain kafir. Tidak percaya kemudian qada dan qadar pun kafir. Makanya imankan qada dan qadar Allah dengan cara lebih mengedepankan lebih mendepankan kehusuan. Masih ada waktu? Udah berapa menit, Bar? Kurang? Lanjut ya, dikit lagi. Oke. Wa annahu khatamun nabiyyin. Berikutnya bahasan kaitan tentang iman. Kalau tadi sampai bahasan qada dan qadar, berarti rukun iman ada 6. Adapun ketika rukun iman itu ada 6, tidak lantas kemudian iman kepada yang lain tidak dianjurkan. Jawabnya tidak demikian. Iman kepada yang lain pun tetap dianjurkan. Salah satu diantaranya iman bahwa Nabi adalah penutup para nabi. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasul adalah penutup para nabi. Mana dalilnya? Silahkan dibuka Al-Ahzab 33 ayat 30. Makana Muhammadin aba ahadim mir rijalikum, bukanlah Muhammad itu bapak salah seorang di antara kalian, walakir Rasulullah, tetapi Muhammad adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan kemudian sebagai nabi penutup. Itu dalil bahwa nabi kita Muhammad nabi penutup. Cuma nabi kan diceritakan bahwa beliau itu dilahirkannya di apa? Dilahirkannya belakangan. Apa maksudnya khatamin nabiyyin? Aepil wujudil khariji, yakni di dalam wujud yang nyata, agar litakuna syari'atuhu akhir syari'i, agar syariat beliau itu sebagai syariat yang terakhir di antara syariat-syariat yang lain. Fala tunsahu bighairiha, maka syariat beliau ini tidaklah pernah dihapus dengan apapun. Maka di akhirat berburu apa? Berburu syafaat. Sekalipun tidak apa? Sekalipun kemudian kita makhluk pendosa, banyak melakukan maksiat, jauh dari melaksanakan sunnah-sunnahnya, paling tidak kita berharap yang namanya syafaat diberikan kepada kita, Pak. Boleh nggak? Boleh nggak? Pendosa minta berharap jadi apa? Minta berharap jadi apa tadi? Padahal orang pendosa tapi mintanya siapa? Boleh nggak? Siapapun boleh minta dong. Malah masalah dikasih atau enggak mah urusannya nanti. Itu. Yang penting bersolawatlah kepada Rasul. Bersolawatlah kepada Nabi, karena beliau adalah Nabi awal dan terakhir. Waliyazdada tarokihi fil kamalat minal ibtidai khalqihi ila mala nihayatalah, dan agar bertambah meningginya beliau dalam sifat-sifat kesempurnaan
sejak mulai diciptakan sampai waktu yang tidak ada batas, Nabi tidak pernah kurang kemuliaannya. Waliyakuna lifaslil qada, dan agar supaya Nabi menjadi penentu segala keputusan. Nabi itu kelak akan memberikan syafaat fi faslil qada, dalam memisahkan hukuman. Itu mah udah sering kita bahas. Fa inna bi'tsatahu isyaratun ila tamamil amr. Bahkan dikatakan pensyiarannya terhadap sudah mencapai sempurna perkara agama Islam. Fa inna bi'tsatahu isyaratun, diutusnya Nabi kita Muhammad itu adalah isyarah kepada tamamil amri, sempurnanya perintah. Wa amma min haitsu khalqin nur al muhammadi fahuwa awalu khalqillah. Adapun jika dilihat dari sisi penciptaan Nur Muhammad, maka Nabi Muhammad adalah makhluk pertama ciptaan Allah. Makhluk. Dikatakan beliau Nabi Muhammad nurnya sudah diciptakan lebih dulu. Sebelum apa? Sebelum dunia ada, sebelum manusia ada. Laulaka Muhammad lamma khalaqtul aflaq. Kalau saja tidak ada engkau Muhammad, maka tidak akan pernah diciptakan semesta ini. Fahuwa al awal wal akhir. Makanya Nabi yang awal, Nabi yang akhir. Wali annahu huwa al maksud min hadal alam, adalah tujuan dari menciptakan alam raya ini tidak ada lain agar alam raya ini diinjak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bumi ini ditempati manusia mulia. Sering dengar enggak dulu lagunya, lagu Al-Manar dalam qasidah? Di langit ada matahari, di bumi ada para nabi. Di langit ada matahari, di bumi ada siapa? Ada para nabi. Pertanyaannya, lebih mulia langit, lebih mulia bumi? Yang benar. Kan langit tempatnya malaikat. Ayo, mulia langit apa bumi? Jawabnya tetap mulia bumi. Kenapa sebabnya mulia bumi? Sebab di bumi ada sosok makhluk yang begitu mulia. Dia kekasih Allah, lebih terang dari cahaya bulan, lebih terang dari cahaya matahari. Alam semesta ini tidak akan ada, langit tidak akan ada, kemudian juga matahari bulan tidak ada kalau Nabi Muhammad tidak ada. Jadi intinya ya lebih terang bumi. Bumi mah ada kekasih Allah. Nah, jadi maksud penciptaan langit dan bumi tidak ada lain, karena memang akan diinjak oleh kekasih Allah. Kama qalal qail, seperti berkata syair yang mengatakan, ni'mama qala sadatul uwali awalul fikri akhirul amali. Sebaik-baiknya ucapan adalah yang disabdakan oleh sang pemimpin manusia, manusia terdepan, yang awal dalam pikir non fisik, yang terakhir dalam amal. Artinya adalah realitas penciptaan yang awalnya secara ruhani, yang kemudian akhir secara fisik. Siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sayyidu waladi Adam ajmain, bahkan beliau Rasulullah diangkat sebagai pemimpin anak cucu Adam semuanya. Tapi kata Nabi, sekalipun pangkatku tinggi pemimpin anak cucu Adam, Nabi ngomong, ana sayyidu waladi Adama wala fahro. Aku memang adalah tuan bagi anak Adam,
dan tidak ada kebanggaan bagiku. Aku tuh memang pimpinannya anak Adam, tetapi tidak pernah aku berbangga-bangga. Ai ana sayyidu jami'i auladihi. Kata Nabi, aku adalah pemimpin seluruh anak Adam. Anak-anak cucu Adam semuanya aku pimpin. Wala aqulu dzalika, dan aku tidak bisa berkata demikian. Fakhron, karena apa? Karena memang tadi bahasanya merasa bangga, ai ibtikhoron, dan nyatanya apa? Ibtikhor itu sama merasa bangga. Bal tahaddatsunan tahaddusan bin nikmati, melainkan kata Nabi, aku berkata seperti ini bukan sombong, melainkan tahaddus bin nikmah, menceritakan nikmat daripada Allah. Wa idza kana an-nabi sayyida auladi Adam, kalau saja Nabi kita Muhammad adalah pimpinannya seluruh keturunan Adam, kana sayyidu ghairihim bitorikil ula, maka keadaan beliau Nabi adalah sebagai tuan bagi selain mereka dengan landasan lebih utama. Jadi intinya sekalipun Nabi kita Nabi Muhammad yang paling utama, itu kan dalam soal keutamaannya, dalam soal kemudian pemikirannya, tetapi ingat di antara anak Adam yang paling diutamakan adalah bitorikil ula sayyidu ghairihim, Nabi kita Muhammad adalah majikan alias pemimpin seluruh para nabi dan rasul, bitorikil ula, dengan perjalanan yang utama. Dikatakan pula li'annahum abdulu min ghairihim bi syahadati qaulihi ta'ala walaqad karamna bani Adam, karena sesungguhnya mereka anak Adam lebih mulia dibandingkan makhluk selain mereka, dengan bukti firman Allah walaqad karamna bani Adam. Fa in kila hadhil hadisu la yadullu ala siyadatihi. Lalu jika dikatakan hadis ini tidak menunjukkan kedudukan Nabi sebagai tuan atau pemimpin atas Nabi Adam, ala Adama wa innama yadullu ala siyadati ala auladi, melainkan memang ayat ini, hadis ini menunjukkan tentang kedudukan beliau sebagai tuan bagi anak-anaknya, anak-anak Adam. Ujibu bi anna fi auladi Adam man huwa afdalu min Adam. Di antara putra-putra keturunannya Adam ada siapa? Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad itu masuk dalam putra-putranya Adam, termasuk kita semua. Nah, wa inna maya dulu ala siyadatihi, yang menunjukkan kedudukan beliau sebagai tuan bagi anak-anaknya Adam, itu adalah karena memang di bumi ini ada makhluk yang lebih mulia daripada Adam. Siapa dia? Huwa abdullu min Adam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidal abdoli kana sayyidal mabduli min babil aula. Dikatakan aku Syekh Imam Nawawi menjawab, di antara anak Adam terdapat manusia yang dirinya lebih utama daripada Adam, dan apabila keadaan Nabi sebagai tuan bagi setiap apa yang lebih utama tersebut, maka keadaan beliau sebagai tuan bagi yang terungguli adalah termasuk ke dalamnya subbagian yang lebih utama. Wa inna malam yudkar Adam ta'aduban, dan sesungguhnya tidak disebutkan Nabi Adam hanyalah karena memang lantaran beretika, li'annahu abadzohiron, karena Nabi Adam adalah bapaknya bapak jasmani. Kalau bapaknya bapak jasmani itu Nabi Adam, tapi kalau bapaknya ruhani
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana sallallahu alaihi wasallam wa al adab, itu al abu itu fil makna, walaupun kenyataannya bahwasanya Nabi kita Muhammad adalah bapaknya bapak secara ruhani. Jadi kalau ada yang bilang Adam itu bapak jasmani, Nabi kita Muhammad bapaknya ruhani, abaru dari mana keterangannya? Syekh Imam Nawawi di dalam kitabnya Kitab Sulamut Taufik. Walidzalika hukiya anna Adama alaihissalam inda jtimaihi sallallahu alaihi wasallam bihi lailatal isra qala marhaban yabna suwarati. Adam itu pernah mengagungkan Nabi ketika saat Isra Mi'raj karena wajahnya mirip kepada siapa? Mirip kepada Rasul. Dikatakan bahwasanya Nabi Adam ketika berkumpul dengan Nabi bersama beliau saat Isra dan Mi'raj, beliau berkata, "Selamat datang wahai anak dari bentuk kasarku." Kata Ibrahim, "Selamat datang marhaban yabna suwarati wa aba maknaya." Dikatakan, "Selamat datang wahai anak dari bentuk kasarku dan bapak dari hakikat hidupku." Jadi Adam itu berkata bahwasanya Muhammad itu adalah apa? Muhammad itu adalah sebagai anak daripada bentuk kasar. Secara jasmani Muhammad itu anak, tapi secara ruhani Nabi Muhammad itu adalah bapaknya ruh. Bapaknya ruh Nabi Muhammad secara ruhani, tapi secara jasmani beliau adalah anak daripada Nabi Adam. Fahuwa al-walid, beliau Nabi Adam, Nabi Muhammad adalah al-walid, bapaknya bapak ruhani. Kalau Adam kan bapaknya bapak jasmani. Wa ujiba bi annal murad bi waladi Adam, dan hal itu dijawab pula, yang dimaksud anak Adam adalah meliputi Adam dan anak keturunan beliau, seperti ketika orang-orang Arab mengucapkan Banu Tamim, anak keturunan Tamim, dan mereka bermaksud dengan Banu Tamim itu akan semua orang yang mencakup Tamim dan keturunannya. Demikian yang dimaksud oleh beberapa imam. Jadi intinya yang namanya bapak, ada bapak jasmani, ada bapak ruhani. Jasmani, bapak ruhani itu Adam, kemudian bapak jasmani adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Ketemu dalil-dalil yang suka disampaikan Abuya Ar-Razi Hasim MA, semuanya ternyata dikupas di kitabnya Sulamut Taufik. Beliau ngomong Nabi Muhammad adalah bapaknya ruhani, Adam bapaknya jasmani. Hadisnya ketemu di sini, ya. Hadisnya ketemu di sini. Bahkan ketika beliau mengajarkan saat kita apa? Duduk, khotib duduk, maka Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Ahmad Ruhullah, jelas Nabi Muhammad adalah ruh yang diciptakan oleh Allah khusus, memiliki kemuliaan. Mudah-mudahan kita pun tamat kajian rukunnya rukun iman akan masuk dalam bahasan tentang pemurtadan. Ini yang paling bahaya. Yang paling bahaya dalam kitab Sulamut Taufik, bahasan tentang murtad. Saking panjangnya bahasan murtad. Nantilah kita akan lanjutkan bahaya pemurtadan. Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan umumnya untuk hadirin jemaah sekalian. Saya kasih judul tema kita di malam ini itu adalah ikhlas, ridho, dan pasrah menyikapi qada dan qadar Allah. Jadi ikhlas, ridho, pasrah menyikapi qada dan qadar Allah, tema kita di malam ini.
Itu saja, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.